Pada tahun 1961, dunia sedang terbelah oleh dua kekuatan besar, Amerika Serikat di barat dan Uni Soviet di timur. Di tengah pusaran perang dingin, Indonesia, negara muda yang baru saja menegakkan kemerdekaannya, berdiri di persimpangan jalan. Tekanan datang dari segala arah, diplomatik, ekonomi, bahkan militer. Namun, di ruang rapat Istana Negara, mereka menyiapkan langkah besar yang akan menentukan arah politik Indonesia di mata dunia. Saudara-saudara, dunia kini tengah panas oleh persaingan dua kekuatan besar. Tapi kita bukan bagian dari mereka. Kita punya jalan sendiri, jalan kemerdekaan, jalan bebas aktif. Betul Bung Karno, tetapi tekanan dari kedua belah pihak semakin kuat. Dari pihak duta Amerika besar menyatakan bahwa sikap netralitas kita itu bisa dianggap sebagai sikap anti barat, sedangkan dari pihak Soviet menawarkan kerjasama ekonomi, dukungan ekonomi, tapi dengan syarat-syarat yang tidak ringan. Ya, saya setuju. Kita tidak bisa hidup hanya dari idealisme. Ekonomi dunia masih bergantung pada ekspor ke barat. Kalau hubungan ini terganggu, maka rakyat yang akan menanggung akibatnya. Aku mendengar kalian, tapi ingat, Indonesia tidak boleh tunduk pada siapapun. Dunia harus tahu, kita bukan pengikut dari blok timur atau barat. Kita harus jadi mercusuar bagi bangsa-bangsa yang ingin bebas dari penjajahan. Tapi Bu, kalau kita salah langkah sedikit saja, kita bisa saja menjadi musuh semua pihak. Lebih baik dimusuhi tapi berprinsip daripada dihormati tapi tunduk. Baiklah Bu. Di luar istana, udara Jakarta terasa berat. Di balik sorak rakyat yang bangga, terselip kecemasan di hati para pemimpin. Satu keputusan bisa menentukan masa depan bangsa. Apakah Indonesia akan tetap merdeka dalam pikiran dan tindakan, atau tenggelam dalam bayang-bayang dua kekuatan dunia? Dunia tak pernah memberi pilihan yang mudah. Timur dan Barat sedang berbicara tentang perdamaian. Tapi di baliknya, mereka sedang mempersiapkan senjata. Mereka ingin kita memilih. Tapi untuk apa kita merdeka kalau kita tidak memiliki hak untuk menentukan calon sendiri? Permisi, maaf mengganggu waktunya Bu. Saya telah bertemu dengan duta besar dari negara besar yang lain. Mereka menyerukan bahwa jika Indonesia tidak mendukung mereka, maka bantuan ekonomi bisa saja dibekukan. Besok kita berangkat ke Wuhan. Semoga dunia mendengar suara bangsa ini. Bangsa dari darah dan air mata, bukan dari hutang dan tekanan. Baik Bu. Di salah satu kamar hotel, delegasi Indonesia bersiap menghadapi hari yang bisa mengubah arah sejarah. Maaf Bung, saya terlambat. Baik, silakan duduk. Baik Bung. Kawan-kawan, hasil akhir dari panitia sidang sudah keluar. Draft akhir deklarasi Beograd masih mengandung kalimat yang bisa ditafsirkan sebagai keberpihakan kepada blok timur. Sedangkan negara-negara barat sudah mulai gusar. Kalimat ini harus diubah. Kalau kita setuju begitu saja, Indonesia akan dicap sebagai kaki tangan Soviet. Kita harus tetap bisa menjaga keseimbangan ini, Bung Karno. Adam, sejak kapan kita takut pada Cap Barat? Justru inilah saatnya kita menunjukkan bahwa Indonesia berpihak pada keadilan dan anti-imperialisme. Cukup. Ini bukan soal kita berani atau takut, tapi ini soal bagaimana cara kita menjaga marwah Indonesia tanpa kehilangan akal sehat. Kita akan berbicara tentang kemerdekaan sejati. Tentang dunia yang tidak diperintahkan oleh uang dan senjata. Kalau mereka tidak setuju, biarkan sejarah yang mengetahui siapa yang benar. Ruang sidang utama dipenuhi oleh wajah-wajah pemimpin dari berbagai benua. Dunia menunggu akan kemana gerakan baru ini. Dan di podium berdiri seorang pemimpin dari Asia Tenggara yang suaranya akan menggema jauh melewati ruang dan waktu. Saudara-saudara sekalian, hari ini di kota Bogor, kita berkumpul bukan untuk memohon belas kasih, tapi untuk menyatakan bahwa bangsa-bangsa kecil pun siap memiliki harga diri.
Kita bukan timur, kita bukan barat. Kita adalah dunia yang sedang lahir. Dunia yang menolak perintah oleh siapapun. Kita bukan hanya bicara tentang Indonesia, tapi bicara tentang dunia yang ingin bebas. Semoga dunia benar-benar siap mendengar itu. Indonesia telah kembali dari Bogor. Dunia memuji keberanian dan kepemimpinan Presiden Soekarno. Gerakan non-blok resmi lahir, simbol kemerdekaan bangsa-bangsa yang menolak tunduk pada kekuasaan besar. Namun, di balik sorak-sorai dan penghormatan, muncul kenyataan baru, tekanan ekonomi, tuduhan politik, dan ketegangan ideologis di dalam negeri. Di ruang kerja Istana Merdeka, Bung, saya sudah menerima nota diplomatik dari beberapa negara barat. Mereka menunda pengiriman bahan industri, dan mereka juga memberi sinyal peninjauan kerjasama ekonomi. Di sisi lain, Blok Timur menawarkan besar-besaran kerjasama, namun dengan syarat yang agak gimana? Itulah yang saya khawatirkan sejak awal. Dunia memang memuji kita, tapi sebagian dari mereka tidak senang apabila kita berada di tengah. Kita dianggap terlalu dekat dengan Timur, dan kemudian kita dianggap terlalu keras terhadap Barat. Biar saja, kita tidak perlu dikasihani dari siapapun. Kalau ekonomi sulit, rakyat akan mengerti. Yang penting, harga diri bangsa tidak dijual. Hairul, semangatmu mengagumkan. Tapi, jangan lupakan kenyataan. Di lapangan, situasi semakin genting. Banyak kelompok yang mulai memanfaatkan situasi ini. Ideologi asing mulai merasuki barisan rakyat. Saya setuju dengan Nadiem Malik. Kita perlu waspada. GNP memang simbol kebebasan, tapi ideologi Blok Timur dan Barat sudah mulai berpengaruh. Bung, apa langkah kita selanjutnya? Kita teruskan perjuangan ini. Non-blok bukan sekedar diplomasi, tapi revolusi moral dunia. Kita akan bekerja sama dengan negara-negara yang baru merdeka. Indonesia tidak akan berhenti hanya karena tekanan. Kalau begitu, kita harus siap menanggung segala akibatnya. Pasti itu. Aku tahu mereka di sana menganggap kita terlalu berani. Tapi biarlah, lebih baik berani dalam ketakutan daripada takut dalam kebenaran. di balik sorak-sorai Bogor tersimpan awal dari pergulatan panjang yang akan menguji arah bangsa ini. Gerakan non-blok lahir sebagai simbol keberanian dan Indonesia menjadi jantungnya. Namun, sejarah selalu bergerak, dan mereka yang berani menentang arus harus siap menghadapi ombaknya. One is the loneliest number that you'll ever do.